welcome back to Titik Nol YouTube channel. Nah, di video kali ini Miss Ito mau bahas tentang apa sih perbedaan antara countable dan uncountable. Yang pertama, countable itu bisa dihitung ya. Kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Yang kedua, kalau countable dilambangkan dengan huruf C dalam kamus, kalau uncountable maka dilambangkan dengan huruf U ya. Harus besar, C dan U-nya sama-sama besar. Kemudian, kalau countable itu bisa dijamakkan ya, atau bisa dipluralkan, bisa ketambahan S ataupun IS. Sedangkan uncountable itu tidak boleh kita tambahkan S ataupun IS di akhir katanya. Miss Ito punya contoh kata book ya. Book itu kalau kita lihat di kamus nanti dia hurufnya C. It means adalah countable, bisa dihitung. Karena dia bisa dihitung, maka kita bisa menambahkan huruf S di belakangnya menjadi books gitu ya. Kemudian contohnya lagi adalah house. Kita juga bisa menambahkan S di akhir kata house karena dia kalau kita lihat di kamus dia lambangnya seperti huruf C ya. Houses gitu. Sedangkan kalau uncountable contohnya adalah water. Kalau water maka teman-teman akan menjumpai dia hurufnya atau lambangnya adalah U, maka dia uncountable. Kita nggak bisa menambahkan waters, itu salah ya. Ataupun misalnya kata lain, contohnya ada money. Money itu juga hurufnya lambangnya adalah U, jadi kita nggak bisa monies, gitu ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah ketika kita memasukkan uncountable ataupun countable ke dalam kalimat sebagai subjek. Contohnya, the book is on the table. Kalau dia countable, maka tadi ya bisa tunggal, bisa jamak, bisa tanpa S ataupun IS. Kalau dia tunggal, maka verbnya nanti harus pakai S. Contohnya tadi, the book is on the table. Karena the book-nya nggak pakai S, maka verbnya pakai S ya, is gitu. Kemudian contohnya lagi, my books. Nah sekarang book-nya Miss Ito jamakan, my books have lost in the class. Karena books-nya udah pakai S, maka verbnya nggak perlu pakai S. Saling tukeran gitu ya. Contoh lainnya yang uncountable adalah tadi money. Uncountable itu selalu dianggap tunggal, maka nanti verbnya selalu ketambahan S ataupun IS. Contohnya, money is important for our life. Money-nya adalah uncountable, dianggap tunggal ya, maka kita menggunakan selalu verbnya berupa ketambahan S, is. Money is, bukan money are. Salah ya. Money is important for our life. Kemudian contohnya lagi adalah water. Misalnya, that water feels cool. That water tunggal, maka verbnya pakai S, feels. Gitu ya. Oke, itu saja. Oke guys, itu tadi perbedaan antara countable dan uncountable. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.